Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah yang dikumpulkan, yang digubah oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seluruh para guru beliau, dan juga untuk orang tua kita, untuk para guru kita, dan juga untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berjalan di atas jalur ilmu, dan semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita telah mengkaji hikmah yang ke-11 yang berbunyi idfin wujudaka fi ardil humuli. Kuburlah eksistensimu di tanah keterasingan. Famana bata mimma lam yudfan layatimu nitajuhu. Sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam, hasilnya tidak sempurna. Dalam hikmah tersebut, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari meminta kepada kita semuanya untuk menjauhkan diri dari kemasyhuran, ketenaran. Dan itu di fase-fase awal ketika kita belajar, menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Maka di fase keterasingan tersebut, menjauh dari kemasyhuran tersebut, di sanalah tempat kita, waktu kita untuk mendalami sebuah ilmu. Setelah kita mendalami ilmu, baru kita akan tumbuh menjadi tunas yang siap untuk menerima terik matahari dan dapat menghasilkan, tumbuh sampai berbuah. Dan buahnya pun akan matang dan nikmat untuk disajikan. Nikmat untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat, yaitu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka al-humul, keterasingan tersebut, dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah yang ke-12 yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang ke-12 ini beliau mengatakan, mana fa'al qalba mithlu uzlatin. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi sebuah hati seperti bermanfaatnya uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri. Kalau tadi di hikmah yang ke-11 dikatakan di sana mengubur eksistensi diri di tanah keterasingan, artinya menjauh dari ketenaran. Nah, sekarang dikatakan di sini tidak ada yang lebih bermanfaat bagi sebuah hati, sebuah kalbu, yang lebih bermanfaat seperti uzlah. Uzlah itu menyendiri. Atau di dalam tarekat dikatakan kholwat, menyendiri.
yadkhulu biha maidana fikratin. Dengannya, dengan khulwah, dengan menyendiri tersebut, seseorang akan masuk kepada maidan, lapangan fikrotin, itu pemikiran. Artinya tafakur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hikmah yang ke-11 dan ke-12 ini berkaitan. Barang siapa melakukan kedua hal ini, yang pertama mengasingkan diri untuk mendalami ilmu, dan kemudian dia menyendiri, memiliki waktu khusus untuk menyendiri, dan kemudian dia bertafakur, maka dia sudah sempurna. Dia menuju jalan kesempurnaan. Jadi yang pertama itu keterasingan, menjauh dari kemasyhuran untuk menuntut ilmu. Yang kedua adalah memiliki waktu untuk menyendiri. Bersama dengan siapa? Bersama dengan dirinya sendiri. Bersama dengan dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah menyebutkan qalbu, atau kita katakan kalbu. Al-qalbu, hati atau kalbu, itu di dalam Al-Quran memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Kalbu, al-qalbu di ayat ini itu artinya akal. Nah, akal di dalam bahasa Arab, kalbu diartikan dengan akal di dalam bahasa Arab, itu bentuknya adalah kiasan, bukan makna sebenarnya. Sedangkan kalbu, makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Tidaklah dengan bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub. Hati itu akan tenang. Maka hati di sini artinya adalah organ. Tapi organ yang dimaksud di sini bukan organ tubuh yang berdetak ini, bukan. Akan tetapi rasa. Rasa yang dihasilkan oleh kalbu. Sehingga melahirkan rasa cinta, melahirkan rasa takut, melahirkan rasa pengagungan atas Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketika bertemu dengan orang yang kita sukai, kita akan menunjukkan rasa cinta itu? Bukankah ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan lebih dari kita, entah kekuatan apa itu, maka kita akan takut kepadanya? Kemudian ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih mulia dari kita dan nampak dia posisinya lebih tinggi dari kita, kita akan ta'zim, mengagungkan dia dan menghormati dia. Maka kalbu yang dimaksud di sini adalah kalbu yang memiliki rasa tadi, yang menghasilkan rasa tersebut. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kalbu itu seperti bermanfaatnya uzlah atau menyendiri. Karena dengan uzlah itu akan mengantarkan seseorang kepada medan lapangan pemikiran atau tafakur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzlah, menyendiri. Al-Imam Ibnu Athaillah di sini menyebutkan manafa'a al-qalba. Tidak ada yang bermanfaat untuk sebuah kalbu. Mithlu uzlatin. Seperti menyendiri. Uzlatun di sini tanpa alif lam.
Itu namanya dalam bahasa Arab kalau menggunakan alif lam, al-uzlatu itu disebut dengan ma'rifah. Kalau tanpa alif lam itu disebut dengan nakiroh. Nah, ada alif lam dengan tanpa alif lam itu maknanya beda di dalam bahasa Arab. Kalau menggunakan alif lam itu menunjukkan kepada sesuatu yang banyak. Kalau tanpa alif lam itu menunjukkan kepada sesuatu yang sedikit. Uzlatun di sini tanpa alif lam artinya sedikit. Jadi semestinya kita memiliki waktu dari 24 jam ini hanya beberapa waktu saja yang itu sedikit untuk apa? Untuk menyendiri. Untuk menyendiri. Jadi kalau ada orang di zaman seperti ini, dia menghabiskan waktunya di dalam goa selama 25 tahun. Itu tidak pas. Itu tidak cocok. Dia bertapa, menyendiri, mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala 25 tahun di goa. Alasannya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan Allah atau bertemu dengan siapa nanti? Keluar sakti. Apa seperti itu? Di sini dikatakan mithlu uzlatin. Uzlahnya itu, menyendirinya itu sedikit. Tidak banyak. Jadi kalau 24 jam disisihkan 1 jam, itu sudah uzlah namanya. Bukan sepanjang usianya dia menyendiri, bukan. Karena Rasulullah tidak mencontohkan itu. Karena Rasulullah tidak mencontohkan itu. Maka orang yang menyendiri puluhan tahun, meninggalkan masyarakatnya, itu artinya bertentangan dengan fitrah kemanusiaannya. Karena manusia itu makhluk sosial. Apakah Rasulullah mencontohkan seperti itu? Tidak. Berapa lama Rasulullah menyendiri di gua Hira? 40 tahun menyendiri? Tidak, sebentar. Sebelum usia beliau masuk ke 40 tahun beliau menyendiri. Artinya bukan sepanjang tahun. Atau bukan sekian tahun, bukan. Mengkhususkan waktu untuk menyendiri. Ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang digunakan waktu yang sedikit tersebut untuk bertafakur, untuk menghayati. Menghayati apa? Kita berbincang dengan diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita dekat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kholwat kemudian langsung sakti merasa jadi Allah, kan susah. Merasa bisa ini, merasa bisa itu, merasa bisa, ternyata bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kholwat menyendiri sekian tahun, sekian puluh hari, kemudian keluar dia tidak sholat. Alasannya apa? Saya sudah makrifat kepada Allah. Sholat itu cukup ingat saja. Rasulullah seperti itu. Kalau seperti itu tinggalkan. Itu bukan ajaran yang benar. Karena tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Sekalipun namanya tasawuf, sekalipun namanya tarekat, tinggalkan. Kalau sudah meninggalkan sholat, tinggalkan. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Kemudian, al-uzlah, kesendirian seseorang harus memiliki waktu menyendiri bersama dirinya sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permisalannya seperti orang sakit. Ketika seseorang itu sakit, kemudian dia konsultasi kepada dokter, saran dokter pasti dua. Pertama, diisolasi. Entah isolasinya itu
di rumah sendiri atau dirawat inap, rawat jalan atau rawat inap, kemudian dilarang, kamu jangan makan ini, jangan makan itu, jangan begini, jangan begitu. Itu namanya uzlah. Itu namanya menyendiri. Tapi untuk badan, untuk kesehatan kita dan untuk jasmani kita. Bagaimana ketika COVID? Semuanya uzlah. Semuanya menyendiri. Sholat Jumat saja sendiri-sendiri. Sholat Idul Fitri khutbah sendiri di rumah. Yang belum pernah jadi imam, belum pernah jadi khotib, khutbah sendiri akhirnya. Itu uzlah seperti itu. Karena apa? Karena khawatir penyakit ini menyebar. Sehingga butuh kesendirian, butuh isolasi. Itu saran pertama dari dokter pasti seperti itu. Kemudian yang kedua, dokter pasti akan menyarankan obat yang cocok untuk penyakit yang dialami. Diberikan resep. Maka setelah uzlah, setelah kita menyendiri, itu untuk badan. Untuk jasmani kita. Kita butuh isolasi dan butuh obat. Bagaimana dengan ruh kita? Bagaimana dengan hati kita? Setelah 24 jam kita bergelut dengan dunia, tidak ada waktu sedikit pun kita untuk bertafakkur, berpikir, menyendiri, membersihkan ruh kita dari dunia itu. Harus ada waktu itu. Harus ada. Ketika kita menyendiri, kita terisolasi. Terisolasi dari apa? Dari dunia. Yang ada hanya kita berbicara dengan jiwa kita, dan kemudian semakin mendekatkan kita kepada pencipta kita. Artinya bertafakkur tentang hakikat kedirian kita. Siapa kita? Ketika kita dalam kesendirian tersebut menemukan jawaban, menemukan penyakit, menemukan obatnya, sehingga mengantarkan kita kepada pengakuan bahwa kita adalah hamba, budak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah menemukan obat itu. Maka kesendirian tersebut akan menghilangkan keakuan kita. Kita akan menemukan penyakit kita. Oh, ternyata dalam sehari ini saya sombong. Oh, ternyata dalam sehari ini saya takabur. Oh, ternyata dalam sehari ini saya banyak menjatuhkan orang. Oh, ternyata dalam sehari ini saya banyak mendapatkan nikmat Allah sehingga saya harus bersyukur. Dalam hari ini saya diuji oleh Allah, yang di situ menunjukkan bahwa saya benar-benar tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hari ini saya banyak bermaksiat, sehingga kemudian melahirkan rasa takut atas sifat adil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita takut diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hanya kita dapatkan kapan? Ketika kita menyendiri, bertafakkur, menemukan penyakit kita, kemudian menemukan obatnya. Sehingga semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tafakkur, menyendiri, hasilnya seperti tadi, itu kita akan sedikit-sedikit akan sampai kepada kemakrifatan atas hakikat eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Tapi kalau seperti tadi, sakti, meninggalkan sholat, terus nggak mau baca Al-Quran, kemudian menjauh dari semuanya, bisa apapun kecuali sholat. Apapun yang diminta dari orang ini bisa, kecuali sholat. Dia nggak mau sholat. Itu sudah tinggalkan. Itu bukan karomah. Karena meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat. Maka uzlah,
kesendirian, menyendiri tadi, itu adalah perantara kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin menjauh. Ya, bukan semakin menjauh. Kalau semakin menjauh, tidak melahirkan kecintaan kepada Allah, tidak melahirkan ketakutan kepada azab Allah, tidak melahirkan pengagungan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka uzlahnya, menyendirinya, khalwatnya gagal. Bukan itu yang dicari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang semestinya kita lakukan ketika kita menyendiri? Yang utama adalah membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, memahami sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendalami sejarah Rasulullah dan mendalami kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Itu uzlah, itu menyendiri. Dan kemudian hal yang ketiga adalah bertafakur dan berpikir tentang kedirian kita. Siapa kita? Apa tujuan kita di dunia ini? Sampai usia kita di detik ini, apa yang sudah kita lakukan? Dan apa manfaat yang kita dapatkan dari amal perbuatan yang kita lakukan tersebut? Lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya? Berapa sisa usia kita? Dan apa yang dapat kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang dapat kita persembahkan? Dan di sini tidak ada jalan yang lebih cepat kecuali dengan apa? Dengan menghadirkan Rasulullah. Menghadirkan di sini bukan berarti oh kita undang Rasulullah biar datang. Siapa kita bisa mengundang Rasulullah? Bukan itu maksudnya menghadirkan Rasulullah. Menghadirkan Rasulullah adalah menghadirkan sosok Rasulullah di dalam diri kita. Bisa tidak kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, hayati khairun lakum. Kata Rasulullah, kehidupanku itu lebih baik bagi kalian. Siapa yang bisa menikmati hidupnya Rasulullah? Para sahabat. Artinya hadis ini bukan untuk kita. Tapi kemudian kelanjutan dari hadis itu, Rasulullah mengatakan, wa wafati khairun lakum. Dan meninggalku itu lebih baik bagi kalian. Jadi hidupnya Rasulullah lebih baik dan wafatnya Rasulullah lebih baik. Uridat alayya a'malukum, kata Rasulullah. Dihadirkan, dinampakkan, dilaporkan amal perbuatan kalian kepadaku. Jadi amal perbuatan kita yang kita lakukan keseharian ini itu dinampakkan, dilaporkan ke Rasulullah. Ini penjelasan kenapa wafatnya Rasulullah itu lebih baik bagi kita. Karena amal perbuatan kita dilaporkan ke Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, in wajadtu khairan, ay kama qala, jika aku menemukan amal perbuatan kalian itu baik, ahmadullah ta'ala, aku bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika aku menemukan amal perbuatan kalian buruk, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Astaghfirullahalakum. Aku memohon ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bermaksiat di dunia ini itu dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah sedih pastinya. Dan kemudian beristighfar untuk kita. Sampai kapan Rasulullah beristighfar untuk kita? Enggak malu kita kepada Rasulullah ketika amal perbuatan yang disampaikan ke Rasulullah. Oh, ini Aska berbuat maksiat sekarang. Astaghfirullahaladzim li Aska. Jadi aku memohon ampun kepada Allah untuk Aska. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih.
Jadi menghadirkan Rasulullah seperti ini, itu namanya tafakkur. Itu namanya penghayatan. Menghayati bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa kita menghadirkan Allah langsung, itu tidak bisa. Harus melalui Rasulullah. Dan itu cara paling cepat. Tidak malu kita kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah dan kita sedikit-sedikit mintanya syafaat ke Rasulullah. Bisa kita mendapatkan syafaat sedangkan Rasulullah istighfar terus untuk kita. Nah, itu namanya ta'ammul atau bertafakkur, menghayati kedirian kita melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada landasannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau di dalam sejarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan waktu menyendiri, kholwat? Bahasa tarekatnya kholwat. Menyendiri bersama diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada tidak landasannya di dalam Al-Quran? Ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saba. Kul innama a'idzukum biwahidah. Katakanlah wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memperingatkan kalian dengan satu perkara. Antaqumu lillahi mathna wa furoda. Hendaklah kalian menghadap, berdiri tegak, berdua. Ini berdiri tegak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berdua atau sendiri. Berdua artinya berbicara, berkomunikasi kita dengan teman kita, atau kita berbicara dengan diri kita sendiri. Summa tatafakkaru. Kemudian kalian berpikir. Kalian bertafakkur. Ma bisahibikum min jinnah. Tidak terjadi kegilaan kepada sahabat kalian. Maksudnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan kepada umat di masa itu dan di masa sekarang untuk berpikir, bertafakkur bahwa Rasulullah itu tidak gila. Quraisy mengatakan seperti itu. Kafir Quraisy. Itu Muhammad itu gila dia. Dikira Nabi Muhammad gila. Padahal dia saja yang tidak berpikir. In huwa illa nadhirun lakum. Tidaklah dia melainkan sebagai pemberi peringatan untuk kalian. Baina yaday adzabin azim. Di hadapan azab yang sangat agung, yang sangat berat. Artinya Nabi Muhammad adalah pemberi peringatan bahwa di hadapan kita itu ada akhirat. Dan di akhirat itu ada azab yang amat sangat berat, yaitu neraka. Jadi kita diminta dari ayat ini untuk bertafakkur. Tafakkur itu menyisihkan waktu, menyendiri untuk diri kita sendiri, menghayati kedirian kita, sehingga kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man najat?" Apa itu keberhasilan? Apa itu keselamatan? Apa itu kemenangan? Itu an-najat. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik alaika lisanaka." Genggam erat lisanmu. Artinya jangan ngomong sembarangan. Wal yasa'ka baituka. Maka rumahmu itu akan luas untukmu. Jadi kita menahan mulut itu akan melapangkan banyak hal. Dijaga lisan kita. Wabki ala khotiatika. Dan tangisilah kesalahanmu. Bagaimana kita bisa menangisi kesalahan kita kalau kita tidak bertafakkur? Tidak ada waktu khusus untuk mengintrospeksi diri kita dan memahami kehambaan kita. Kemudian yang ketiga adalah sejarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memiliki waktu untuk menyendiri. Sebelum usia beliau 40 tahun, beliau menyendiri di Gua Hira. Lama. Setelah itu, baru malaikat Jibril datang.
Malaikat Jibril datang, masyhur di dalam hadis, yaitu namanya hadis Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu, panjang di dalam Sahih Bukhari, panjang di dalam Sahih Muslim. Itu hadis permulaan wahyu. Turunnya malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra. Lah kalau kita menyendiri bagaimana? Menyendiri kemudian datang malaikat Jibril. Ternyata bukan malaikat Jibril, kita mengiranya malaikat Jibril. Bagaimana itu? Dan itu banyak seperti itu. Banyak masuk ke dunia tarekat yang mengaku seperti itu, banyak sekali. Apalagi kalau gurunya sudah meninggal, murid-muridnya itu, oh saya baru ketemu dengan guru saya, saya baru ketemu dengan malaikat Jibril, saya baru ketemu dengan ini, saya baru ketemu dengan itu, saya baru ketemu Rasulullah menunjuk saya. Oh, banyak seperti itu. Banyak hal-hal seperti itu. Maka menyendiri di sini ini tidak mudah. Bertafakur di sini tidak mudah. Karena setan itu lebih canggih daripada kita. Sekarang kita di mana menyendiri? Bisa kita menyendiri? Seperti ini bisa menyendiri. Wong live seperti ini tidak bisa menyendiri. Bagaimana kita bisa menyendiri di masa sekarang? Kemudian jika ada yang mengatakan Rasulullah setelah dari Gua Hira kan sudah nggak menyendiri lagi. Rasulullah sudah tidak menyendiri lagi tapi hidup bersama masyarakat. Jika ada yang mengatakan seperti itu, dia tidak paham sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa fungsinya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awingkus minhu qalila. Wahai laki-laki yang berselimut, bangunlah al-laila di malam hari illa qalila, sedikit saja. Bangun di malam hari sedikit saja. Nisfahu, yaitu di dalam setengah malam, pertengahan malam, awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit, atau sepertiga malam. Apa maksud dari Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bangun di malam hari kalau bukan untuk menyendiri? Pertanyaannya, kenapa perintahnya malam hari? Apa bedanya membaca Al-Quran, sholat di siang hari dengan di malam hari? Beda. Coba sholat Jumat. Nanti boleh dicoba mungkin. Jumat besok gitu. Sholat Jumat rakaat pertama baca Al-Baqarah. Rakaat kedua baca Ali Imran. Marah tidak? Marah. Sudah jelas marah itu. Kenapa? Kantor sudah masuk lagi. Artinya kita diganggu oleh rutinitas ketika siang hari. Tapi ketika malam hari semuanya tidak ada rutinitas. Coba kalau siang hari sholat duha. Sholat duha di rumah lah. Sholat duha di rumah ada yang ngetok lah, ada tamu lah, ada inilah. Terus anak minta inilah, istri minta itu, keluarga butuh ini, butuh itu, gas habis, minyak, oh banyak lah semuanya itu. Itu akan mengganggu kita. Tapi kalau sepertiga malam, ada yang mengganggu kita. Tidak ada yang mengganggu kita, semuanya tidur. Itu waktu istirahat. Maka para ulama mengatakan, seseorang dikatakan telah melakukan tahajud ketika dia tidur dulu. Setelah tidur dia bangun, kemudian bangun dia bersuci, dia sholat menghadap Allah, baru itu disebut dengan tahajud. Tanpa dilalui dengan tidur dulu bukan tahajud namanya. Kenapa? Dia belum istirahat. Pikirannya belum tenang. Kenapa? Masih lelah. Tapi kalau dia sudah tidur itu namanya tahajud. Maka pertanyaannya, Nabi Muhammad ada waktu menyendiri setelah diangkat menjadi Rasul atau tidak ada? Ada, dan itu banyak. Dan sholat malam itu fardu bagi seorang Nabi. Sholat malam itu wajib bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setiap malam Nabi Muhammad sholat malam. Artinya ada waktu untuk menyendiri, mentadaburi, dan mentafakuri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada perang di masa Nabi Muhammad SAW, itu namanya perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa itu perang yang memiliki ar-riqa. Ar-riqa itu artinya ruk'ah. Ruk'ah itu berdiri tegak bertumpu di atas dua kaki. Dan sahabat ketika itu perjalanannya itu dari Madinah menuju ke arah Makkah, itu satu onta untuk 6 orang gantian nungganginya. Gantian menungganginya. Bahkan seorang sahabat menceritakan, kaki kami sampai melepuh dan kuku kami sampai terkelupas dan lepas. Maka itu disebut dengan perang Dzatur Riqa. Ketika perang itu, ada satu istri dari orang yang membunuh para sahabat, utusan Rasulullah, itu terbunuh. Suaminya waktu itu tidak ada. Ketika kembali istrinya sudah meninggal, menjadi korban, itu kan, terbunuh, dan dia ingin balas dendam mengikuti Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, ada 2 orang di antara kalian sekarang piket untuk jaga. Jagalah di ujung lembah ini. 2 orang ini, satu sahabat Muhajirin, satu sahabat Ansor. Ketika berjaga, sahabat tadi berbicara, kamu mau piketnya mau di awal malam atau di akhir malam? Sahabat Muhajirin mengatakan, saya di akhir malam saja. Sahabat Ansor tadi mengatakan, berarti saya di awal malam. Mulai piket, sahabat Muhajirin temannya tadi itu tidur, dia sholat. Coba, piket dalam keadaan genting menjaga Rasulullah, apa yang dia lakukan? Sholat. Ketika dia sholat di rakaat pertama, musuh tadi itu datang kemudian melihat sahabat tersebut sholat di panah. Panah itu nancap. Beliau tetap melanjutkan sholatnya. Kemudian berdiri lagi di rakaat kedua, dipanah lagi. Nancap lagi. Kemudian beliau salam, setelah salam baru terasa sakit dan membangunkan sahabat tadi. Melihat sahabat Ansor tadi, namanya Abbad bin Bishr. Sahabat Abbad bin Bishr itu sudah berlumur darah. Sahabat Muhajirin tadi bertanya, kenapa kok kamu nggak bangunkan saya dari rakaat pertama ketika kamu tertusuk satu panah? Dijawab, saya sedang nikmat membaca ayat Allah, jadi saya nggak merasa kalau saya kena panah. Bagaimana kita bisa bertafakur seperti ini? Jadi tidak heran ketika hal itu terjadi kepada Sayyidina Umar, terjadi kepada Sayyidina Utsman, terjadi kepada Sayyidina Ali yang syahid meninggalnya. Karena apa? Ketika sholat nggak terasa. Kenapa tidak terasa? Karena sedang membaca firman Allah, memahami firman Allah. Sedangkan kita sholat berjamaah, imamnya salah sedikit saja, ayat itu aja nggak hafal. Bagaimana kita bisa khusyuk, gitu kan? Termasuk kadang imamnya juga ayat yang biasa dibaca itu lupa. Itu artinya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang biasa dia baca lupa. Itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Imam Syafi'i pernah lupa Al-Fatihah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah lupa Al-Fatihah. Karena apa? Karena kesombongan, merasa. Ditegur langsung lupa Al-Fatihah. Apalagi kita. Bagaimana kita bisa sampai kepada titik penghayatan seperti itu tanpa waktu kita untuk menyendiri? Tidak mungkin. Maka kita harus ada waktu untuk menyendiri. Dan itu hanya ada di sepertiga malam yang terakhir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mata ini bisa kita gunakan untuk tidak tidur di awal malam, untuk begadang, untuk nonton, untuk apa Indonesia lawan India ya sekarang. U17. Kita bisa begadang untuk melihat seperti itu. Dan itu menjauhkan kita dari Allah. Apa susahnya kita menggunakan mata kita, istirahat dulu, kemudian malam kita begadang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak bisa setiap hari, diusahakan dalam seminggu adalah waktu untuk itu. Dimulai sedikit-sedikit.
Untuk apa? Untuk bertafakkur, untuk menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang bertanya, oh ini Ustadz Aska ngajari tasawuf ini, kita nggak usah ngomong label tasawufnya, bukan. Kita sedang mencontoh Rasulullah. Jangan pakai nama tasawuf, nggak usah pakai nama tasawuf, nggak usah pakai nama tarekat. Kita sedang bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama itu tidak penting. Yang penting itu prakteknya bagaimana? Sesuai dengan contoh Rasulullah atau tidak? Menyendiri di sini butuh pembimbing atau tidak? Butuh mursyid atau tidak? Butuh murabbi atau tidak? Itu pertanyaan. Jika ada yang bertanya seperti itu, ketika kita memiliki guru yang membimbing kita, itu Masya Allah, itu kenikmatan yang harus kita syukuri. Tapi ketika kita tidak memiliki guru, apakah melakukan sholat tahajud harus ada gurunya? Tidak. Mengikuti sunnah Rasulullah harus dibimbing oleh guru? Tidak. Lakukan sholat itu sampai kita dipertemukan dengan seorang guru. Dan kalau pertanyaannya seperti itu, di mana kita dari mursyid yang paling agung, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Minimal kita mengikuti, minimal seumur hidup tahajud sekali lah, minimal, agar kita disebut sudah melaksanakan sunnahnya Rasulullah, yaitu tahajud. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita bermuadzabah, terus mengistiqomahkan apa yang diistiqomahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.